Baik, Bapak Ibu kita mulai saja ya. Yap. Kelompok 2 ada berapa membernya? How many member are there? 10 9, ya? Pak. Oh, 9, Pak. 9. Siapa yang Ya, ini? satunya Pak Ananta, Pak. Pak Ananta kabarnya dia nggak ikut. Oh, Pak Aneh. Ananta Ananta. mengundurkan diri dia, Pak. Ya, Oh, Pak mengundurkan Ananta ya. diri. Oh, oke 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 oke. Pak Ananta dari mana dia, Pak? Dari Lahat, Pak. Lahat ya. Oke Iya. oke. Baik. Sama dengan Pak ini ya kemarin ya, Pak ya. Kemarin ada Pak Hairil apa siapa itu? Yang di kelompok 1 juga ada katanya yang belum tahu cerita ya. Oke. Baik, Bapak Ibu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bapak Ibu. How are you this morning? Fine, Pak. Morning, I'm fine, Pak. I'm good. Baik, Bapak Ibu, thank you. Mulai hari ini Bapak Ibu nanti akan difasilitasi oleh saya selaku tutor atau fasilitator atau widaiswara pengampuh materi pembelajaran agenda kedua. Jadi selama 3 hari mulai hari ini starting from today, Monday, Tuesday, and Wednesday, kita akan selalu bersama baik di pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita mulai saja. Hal pertama yang akan saya tunjukkan kepada Bapak Ibu adalah apa yang akan kita kerjakan hari ini dalam pembelajaran sinkronus selama 2 kali 45 menit. So we starting at 8 o'clock. Mudah-mudahan nanti kita selesainya jam 9.30 atau mungkin bisa molor, ya. Ya, nggak apa-apa. Kalau molor sampai jam 10 juga nggak apa-apa. I am ready. Ya, Bapak Ibu, saya akan menayangkan agenda pembelajaran kita hari ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Can you see the screen? Bisa Bapak Ibu lihat screen itu? Bisa, Pak. Bisa. Jelas. Jelas ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, this is our learning journey today. Gitu. Jadi kita nanti pagi ini kita ada 4 kegiatan. Kegiatan pertama kita perkenalan dan berbagi pengalaman selama belajar mandiri, terutama belajar agenda kedua dalam self learning yang sudah Bapak Ibu lakukan selama 10 hari kemarin. Ya. Oke. And then after that, Bapak Ibu kita akan paparan esai agenda 2 kepemimpinan kinerja. Bapak Ibu sudah membuat tugas di akhir pembelajaran mandiri, Bapak Ibu membuat tugas esai. Ya, I'm sure that you have done this. Nah, sekarang di pertemuan kita yang pertama di sinkronus ini yaitu paparan. Paparan nanti Bapak Ibu silakan dipaparkan esai agenda yang sudah Bapak Ibu susun. And then after that, kegiatan kita yang ketiga, overview substansi materi. Jadi kita ada sedikit overview dari saya tentang materi pembelajaran di agenda ketiga. Dan kegiatan terakhir kita untuk pagi ini adalah penjelasan tugas asinkronus hari ke-13 today. Hari ini Bapak Ibu sudah belajar di PKA di hari ke-13, di hari ke-11 dan hari ke-12 Bapak Ibu sudah belajar agenda 1 ya. Waktu itu kalau tidak salah dengan Ibu Milda ya. Milda. Ya, Bu Milda. Oke, Milda Humaida. Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke agenda pembelajaran kita pertama, activity 1. Jadi karena ini pertemuan pertama kita, maka kita perkenalan dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah saling kenal atau juga yang belum begitu kenal. Tapi saya belum begitu mengenal Bapak Ibu karena di sini ada 9 orang teman baru saya di sini ya, dari berbagai daerah, ada dari Tebo saya lihat, ada dari Muratara, ada dari Lahat juga, ada dari Prabu Muli kayaknya ya. Ya, Bapak Ibu, mungkin diawali dengan saya dulu perkenalan Bapak Ibu.
Ya, nah ini data saya Bapak Ibu. Ya, I'm a Widya Iswara, saya trainer di Widya Iswara dari tahun 2009. Sebelumnya I'm an English teacher. Saya seorang guru bahasa Inggris yang dulu mengajar di Kota Lubuk Linggau, Bapak Ibu. Actually, I am not from Lubuk Linggau, I am from Palembang. Saya berasal dari Palembang, merantau ke Lubuk Linggau since 1994. Mulai 94. Ya. Kemudian kemudian itu that is my educational background, itu latar belakang pendidikan saya, Bapak Ibu, ya. Latar belakang pendidikan saya, keluarga saya memiliki 1 orang istri. Untuk saat ini, saya tidak tahu ke depannya nanti akankah bertambah atau tetap 1. Oke, kemudian saya punya 2 orang anak laki-laki, dan sekarang saya sudah punya seorang cucu perempuan. Iya, yang umurnya baru sekitar kurang lebih 10 hari umurnya, baru lahiran. Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ke Lubuk Linggau, kalau Bapak Ibu mau mampir silakan, itu alamat saya Jalan Kerinci 2, Kelurahan Tabaja Mekeh, Lubuk Linggau. Nanti Bapak Ibu kalau dari arah UPT Diklat sebelah kanan, nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan JM Lubuk Linggau. Setelah JM Lubuk Linggau, maju sedikit ada Jalan Kerinci, masuk saya di Jalan Kerinci itu. Iya. Kemudian itu ada nomor yang bisa dihubungi, itu nomor HP dan nomor telepon dan juga nomor WA, ya. Izin nanti Bapak Ibu, saya minta nanti tugasnya dikirimkan lewat WA dan saya minta izin juga nanti nomor Bapak Ibu akan saya save, memudahkan saya untuk berkoordinasi berhubungan dengan tugas-tugas asinkronus nanti Bapak Ibu. Oke. Itu sedikit perkenalan dari saya Bapak Ibu, nama saya cukup singkat, Alam Syahril. Kalau kepanjangan bisa berbagai macam cara, bisa Alam, bisa juga Aril. Ya, Aril itu singkatan dari A huruf depan, Ril huruf belakang. Jadi Aril. Iya gitu. Makanya nama email saya arilsofyan@gmail.com. Oke. Baik Bapak Ibu, any question about me? About the tutor, about the facilitator? No? Nothing, sure. Nothing. Thank you, Bu Nurul. Baik, now your turn. Sekarang giliran Bapak Ibu. Silakan perkenalkan diri dan cerita pengalaman Bapak Ibu. Dari kita langsung ke pertemuan pertama ya. Apa agenda pertama? Ya, perkenalkan diri dan pengalaman Bapak Ibu belajar agenda kedua dalam pelajaran mandiri. 1 orang waktunya cuma 1 menit. Iya. Perkenalkan diri itu nama, kemudian Bapak Ibu asalnya dari mana, kemudian jabatannya sebagai apa sekarang, kemudian ceritakan pengalaman Bapak Ibu belajar kemarin waktu di belajar mandiri, self learning. Itu aja ada 3 poin. Masing-masing waktunya 1 orang 1 menit. Mungkin kita mulai dari ladies first ya. Kita mulai dari ladies dulu ya. Bapak-bapak setuju ya? Iya. We start from ladies first. Kita ada four ladies gini. Kita ada 4 ladies di sini ya. Ya. Baik Pak, Silakan Ibu Heriana. Kebetulan Ibu Heriana paling pojok kiri. Ya, silakan Bu. Mau nggak Bu? Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Aril, perkenalkan kami nama Heriana, asal dari Kota Prabu Muli. Jabatan saat ini Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Prabu Muli. Oh ya. Pelajaran mandiri agenda 2 itu menyangkut pemimpinan kinerja itu Pak, kami mensinkronkan dengan yang ada di OPD kami Pak. Dalam hal ini kepemimpinan kinerja dari kami saat ini mengarah ke digitalisasi mungkin Pak ya, ke arah dalam hal di sekretariatan itu mengarah ke Sri Kandi, dan kalau untuk kedisiplinan kita sudah memakai absen, pinjar muka dan jari. Mungkin itu Pak sekilas perkenalan kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Ibu Heriana dari Kesbangpol Kota Prabu Muli ya Bu ya. Iya, gimana pengalaman Ibu menghadapi LSM? Biasanya itu ngurus LSM. Sampai saat ini Pak, kalau LSM aman terkendali Pak. Jadi setelah waktu itu saya menjabat Kabid
ormas, saya menertibkan hampir 100 ormas saya buang Pak, karena akta pendiriannya tidak ada, artinya abu-abu Pak ya. Jadi saya tertibkan cuman 22 ormas yang ada saat ini yang punya legalitas dari Kemenkumham. Oke, Jadi oke. kalau untuk demo-demo, nah cuman kalau LSM yang sering ke OPD, sebenarnya OPD harusnya konfirmasi ke kami LSM mana yang daftar. Tapi sampai saat ini OPD belum berkontribusi ke kami melaporkan mungkin ada intervensi dari LSM mungkin Pak ya. Terus terkait dana-dana kegiatan mungkin kan. Mungkin itu Pak sekilas Pak. Baik, Ibu, saya panggilnya Bu apa? Bu Ana ya, Bu Heriana, apa Bu Heriana ya? Pak, mana Pak? Bu Ana ya, saya panggil Bu Ana aja ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Ana. Ya, jadi itu nanti bisa Ibu lihat apakah pendataan itu berpengaruh pada kinerja di Kesbangpol Kota Prabu Muli. Nah, apakah dengan adanya Ibu pemangkasan oleh SM dan Ormas itu bisa meningkatkan kinerja, artinya itu bisa nanti Ibu jadikan salah satu aksi perubahan Bapak Ibu. Ibu Ana nanti. Ya. Oke. Baik, thank you Bu Ana. Lanjut kita ke Bu Nurul. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurul Aini, asal dari Kota Lubuk Linggau. Oh, orang Linggau tuh? Siap Pak. Jabatan sekarang Sekretaris di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lubuk Linggau. Untuk pengalaman selama belajar mandiri agenda 2, kalau sementara ini masih baca-baca modul Pak. Masih baca-baca modul ya terkait dengan kepemimpinan kinerja ini. Kalau di Dinas KB mungkin masih belum optimalnya dalam mengelola informasi yang ada gitu aja Pak. Oh gitu. Itu bisa juga Ibu Nurul jadikan aksi perubahan nanti ya, pengelolaan Siap, Pak. informasi. Karena Iya, kalau siap, Pak. apakah nanti pengelolaan informasi itu berpengaruh bisa meningkatkan kinerja di Dinas Perempuan dan KB, nah itu bisa jadi salah satu tema yang akan Ibu angkat di aksi perubahan. Bu Nurul ya. Siap. Oke, Bu Nurul Siap, tinggal di Pak. Linggau. Siap Pak, ya Pak. Oke. Jangan-jangan tetangga dengan saya enggak? Dulu mungkin Pak. Dulu saya di Jalan Kerinci juga Pak. Oh, Jalan Kerinci tuh? Ya dulu Oh, tapi iya. Pak, waktu SMP. Waktu SMP. Tahun berapa itu, Bu? 96, 95. Oh, saya sudah di sana, Bu. Saya sejak merit 96 tinggal Yes. di sana. Oke, thank you, Ibu. Ya, oke. Ya. Jadi sudah 2. Yang pertama Bu Ana. Jadi Bu Ana tadi pengalaman belajarnya apa yang didapat dari materi di belajar mandiri, maka Bu Ana kaitkan ke organisasinya, Bu ya, tugas Ibu sehari-hari gitu ya. Ya, kemudian kalau Bu Nurul katanya dari hasil pembelajaran dari materi tadi Ibu bisa memperkaya wawasan Ibu, Bu ya, tentang bagaimana seorang pejabat administrator itu, Bu ya. Ya, seperti itu. Makanya tadi kata Bu Nurul tadi, ya dari baca-baca modul itu ya kira-kira oh ini tuh poinnya yang bisa didapat. Oke, thank you Bu Nurul. Next, Bu Lenggo. Bu Lenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Lenggo Geni. Saya saat ini sebagai Sekretaris Dinas PUPR di Kota Prabu Muli. Pak. Sekretaris PUPR ya, lanjut Bu. Kendala suara ya, ya Pak. Dalam pembelajaran agenda 1 kemarin Pak, dapat ditemukan permasalahan di kantor sebenarnya digital memang Pak. Persyaratan digital itu memang sudah dijalankan, tapi di dinas kami belum bisa dijalankan karena mungkin kendala surat yang secara konvensional itu kadang datangnya suka lewat waktu kayak gitu Pak. Tapi kita harus membuat balasan surat dengan tanggal mundur. Jadi kalau kita secara digital kan nggak bisa Pak ya. Jadi terpaksa dengan konvensional. Itu permasalahan kadang di kantor lagi cari solusi gimana dengan cara digital kita bisa tetap fleksibel dalam mengatur tanggal. Seperti itu sih Pak permasalahannya. Saya rasa itu aja Pak.
Terima kasih Baik, Pak. terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu, saya warahmatullahi panggilnya Bu wabarakatuh. Lenggo ya. Bu apa? Bu Lenggo? Bu Iya Gen? Pak, Oke, Lenggo Bu. Pak, Lenggo. Terima kasih Bu Linggo. Kalau di sini ada juga nama Lingga ya, Bu Linggo. Orang Linggo kali Bu ya. Ya, baik, Iya, terima kasih Bu Lenggo, Sekretaris PUPR ya. Jadi itu ada di agenda ketiga ya Bu ya. Kalau Ibu lihat di agenda ketiga kan ada organisasi digital gitu ya. Ya mungkin dari ya. situ Ibu Lenggo bisa menarik kesimpulan, pemahaman Ibu bahwa tidak semuanya bisa digitalisasikan ya Bu Lenggo ya. Iya, kira-kira gitu. Walaupun tidak semuanya bisa digitalisasikan. Oke. Kemarin saya ada jadi coach dari PUPR Bu. Dia nama aplikasinya si Jantan. Si Jantan Bapak. Baik. Sistem informasi Keke- jalan-jalan jembatan. Iya, ya. Betul, Pak. Oke, baik, thank you Bu Linggo dari Dinas PUPR Kota Prabu Muli. Kantornya di mana Bu? Iya Pak. Dekat Wali Kota Bu ya? Iya, satu tempat Pak, satu Satu gedung kita. komplek ya? Ya, Ya, satu Ibu tinggal komplek. di kotanya ya, di Kota Prabu Muli ya? Iya, betul Pak, di kotanya Pak. Oke, oke, ya, ya, ya. Saya kalau ke Palembang kadang lewat Prabu Muli Bu, Mampir lewat Pak Pali, ya. lewat Pali, Prabu Muli. Saya sering Bu, mampir di Tahu Sumedang. Oh iya. Jangan lupa Pak ke toko Darel Pak, kue lapisnya Pak. Oh gitu ya? Iya Iya. Pak. Maksudnya Ibu mau endorse ke saya. Enggak Pak. Kapan tuh? Oke, baik. Ya Thank you, Bu Pak. Lito. Oh ya Pak, Lanjut, sama-sama lanjut Pak. kita Bu Ranti. Silakan Bu Ranti. Aduh, mohon maaf Ibu. di mute Bu. Speaker Ibu masih di mute kalau kata Wong dari Lahat tuh. Nah, gitu. Oke, Silakan Bu. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bapak, nama kami. Selamat pagi, perkenalkan Bapak, nama saya Ranti Mawarni Mhm. dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara sebagai Oh, sekretaris. Mhm. Oke, alamat saya di Simpang Temam, Pak. Dan Oh. saya juga pernah tinggal di Gang Kerinci, Pak. Mungkin Di mana? tetanggaan, Di mana Bu? maybe di di deket bedengnya Ibu Rube, Pak, Waduh, almarhum. dekat sekali dengan saya itu Bu. Saya agak familiar dengan Bapak. Oh gitu ya? Baik, Aduh, Bu, saya jadi malu nih. baik, Serasa jadi seleb. baik. Oke, lanjut, Baik lanjut. Bapak, saya akan menceritakan pengalaman saya dengan Mhm. pembelajaran agenda 2 secara mandiri. Mhm. Sejauh ini masih membaca modul dan kemarin sempat agak kebingungan juga karena kita agak masih meraba-raba. Ya. Namun saya koordinasi sesama teman-teman akhirnya bisa eh, kami di sini menjalankan dengan tusi kami di Dinas Pendidikan terkait dengan pelayanan yang optimal pada Dinas Pendidikan. Eh, dan di sana permasalahannya memang agak kesulitan dengan menghadapi era digital dengan keterbatasan SDM di guru-guru yang ada di pelosok karena juga di sana terkait dengan kendala sinyal, Pak, begitu. Ya, betul. Oke, demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Ranti. Jadi ternyata kita pernah tetangga ya Bu ya. Iya. Oke, nah jadi memang wajar Bu Ranti, apa yang Ibu Ranti ceritakan pengalaman belajar kemarin di Islam Mandiri, ya bisa jadi dari faktor internal dan eksternal ya, dari dalam diri Ibu Ranti mungkin karena sudah lama tidak sekolah Bu ya, tahu-tahu disuruh sekolah, disuruh mandiri lagi Bu ya, tanpa didampingi sama kalau Betul, sekarang kan kalau ini kan memang ada tutornya kan, jadi kalau misalnya betul ada Pak, bertanya bisa bertanya ke saya, hubungan dengan agenda kedua ke Bu Ranti ya. betul. Iya, tapi pada saat pembelajaran mandiri ya benar-benar mandiri. Ya, tapi alhamdulillah Bu ya teman-temannya support semua, Ibu bisa tanya-tanya ke teman gitu ya. Iya, wajar Bu itu dari faktor internal karena lama juga nggak sekolah Bu ya. Sekarang sekolah lagi, kemudian dari faktor eksternal hambatan menurut Bu Ranti, ya itu tadi Bu kayaknya ini sudah jadi rahasia umumnya juga Bu ya, bahwa hambatannya salah satu kendalanya pembelajaran virtual ini yaitu sinyal.
kadang-kadang sinyal yang nggak stabil gitu Bu Ranti ya. Atau malahan mungkin pada saat belajar mandiri bisa jadi Bu Ranti di Muratara, di Rupit, tahu-tahu mati lampu gitu Bu ya. Iya itu juga kendala Bu ya. Betul, Itu juga Pak. iya itu juga kendala. Ya, karena kalau saya cerita teman-teman di Rupit tuh, kalau di Rupit tuh Pak katanya ya sehari saja nggak mati lampu katanya ada yang kurang katanya. Walaupun Spesialis mati sebentar. lampu, Pak. Iya, walaupun sebentar. Maka saya tanya di sana itu PLTU apa PLTA? Kalau PLTU itu pembangkit listrik takut hujan, PLTA pembangkit listrik takut angin. Jadi hujan dikit mati gitu. Iya, ada angin dikit mati gitu. Oke, wajar Bu. Jadi Ibu di Sekretaris Dinas Pendidikan Bu ya, Sekretaris Dinas Pendidikan ya. Sibuk Bu ya Betul. malah guru-guru Bu ya, apa? Iya, mengelola guru-guru. Ya. Baik, thank you Bu Ranti. Next kita langsung ke Pak Amsar. Amsar, ini saya lihat urutan dari ini ya, dari Siap. screen saya. Silakan Pak Amsar. Siap, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami kayaknya pendatang baru Pak di Bulinggau Oh, Pak, dari Kabupaten Tobo, Provinsi Jambi. Mungkin baru pertama kali ini kami bergabung Pak. Oh, Mohon pencerahannya Pak. insya Allah. Izin perkenalkan kebenaran saya saya kabak organisasi baru 1 bulan Pak. Hmm. Baru satu Di Kabak bulan. ya, Sebelumnya ya. di bagian umum Pak. Mohon maaf Pak, Oh, kami dari masih bagian di umum itu belum sekretariat sempat daerah Pak baca-baca ya? Pak. Hanya ya Pak, memfasilitasi kunjungan tamu sebelumnya Pak. Hmm. Pengen dengan modul-modul sepertinya baru bersama dengan teman-teman tadi baru bisa baca tapi masih bingung. Tapi mudah-mudahan ke depan tidak bingung lagi Pak dengan langsung bertemu Insya Allah. dengan Amin, amin, Pak amin. Aril yang sepertinya luar biasa semangat memberi motivasi ke kami saat belajar Pak. Saya Amin, rasa itu amin. Pak perkenalannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya enggak apa-apa Pak. Kita belajarnya slow-slow aja Pak. Ya jangan ini. Pokoknya yang saran saya di PK ini Bapak Ibu ikuti segala prosesnya. Nah, ikuti segala prosesnya, tugas gitu. Ya, jangan don't think too much about right or wrong-nya, tapi yang penting ada gitu. Jangan sampai enggak ngumpul sama sekali kan. Oke, misalnya tatap muka gitu atau seperti ini virtual tidak hadir gitu yang sampai tidak hadir sama sekali yang penting ikuti saja prosesnya Pak ya Insya Allah nanti akan lancar gitu Siap, ya siap, siap. kalau dengan saya ini di Makasih Pak Aril. agenda kedua dengan saya sekarang ini Pak jangan terlalu tegang-tegang Pak kita santai saja Pak kita S3 Pak kita santai serius terakhir kita sukses nah gitu Pak jadi jangan jangan terlalu tegang-tegang ini kayaknya Bapak Ibu masih ada aura dari apa tutor sebelumnya kayaknya ini di move on kayaknya kalau kata anak muda itu Bapak Ibu ini belum move on sepertinya ya. Iya, masih ada aura-aura tutor sebelumnya yang kayak agak bikin-bikin tegang gimana gitu nakut-nakuti. Jadi santai lah kalau dengan saya ini santai saja. Ya, terima kasih Pak Amsar. Jadi itu aja Pak Amsar kalau seandainya ya seperti itu. Ya namanya juga kita apalagi sudah belajarnya di atas umur 40 gitu. Kalau saya sudah oversek Pak. Saya sudah overseket kata orang Jawa itu. Sudah 50, umur saya sekarang 54 mau jalan 55, Pak. Ya, nggak lama lagi pensiun ini. Iya, oke, jadi wajar jajan. Jadi kalau kalau saya pribadi harap harap maklum. Jadi tidak tidak saya juga tidak terlalu banyak menuntut Bapak. Yang penting Bapak Ibu kerjakan, kumpulkan gitu. Ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut benar atau salahnya. Sesuai atau tidaknya. Yang penting barangnya ada itu, Pak. Oke. Kalau kalau Siap. dari Jambi pernah tahun kemarin ada di kota Jambi, pernah juga ada dari Sarolangun, Pak. Berapa kali dari Sarolangun nggak tahu tahun ini ya. Dari Sarolangun, kemudian dari kota Jambi juga pernah dari Batanghari kalau nggak salah. Ya, ya. Waktu PKP kemarin banyak juga dari Jambi itu, tapi dari Kemenkumham. Oke, baik, thank you Pak Amsar. Lanjut kita Pak Ahyar, Siap. Ahyarudin. Lanjut Pak Siap, Ahyar. siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam Pak, warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ahyarudin, Mhm. jabatan saya Kabak Pengadaan Barang dan Jasa. Sebelumnya saya di Kabak Organisasi. Mhm. Saya baca-baca kemarin Pak tentang
modul agenda 2 ini masalah Mhm. kepemimpinan transmisional, Pak. Oh ya, Kepemimpinan transformasional ya. transformasional ini dalam pemimpin yang harus ada perubahan, Ya, mampu betul, menciptakan inovasi-inovasi dalam organisasi agar mampu betul, memberi pelayanan prima yang kerja betul. optimal sehingga mencapai organisasi kinerja yang tinggi. Ya. Itu yang akhir baca sekilas itu. Itu Hmm. agenda 2 ini. Hmm. Belum begitu banyak bacanya, Pak. Nah, aduh, bulan puasa lagi ini, Pak. Siapa? Itulah, Iya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ahyar, Pak Ahyar Kabak Barjas ya, bareng jasa ya di sekretariat daerah juga itu Pak Ahyar Siapa? ya. Siapa? Oke. Siap, Orang Pak. Pak Ahyar tinggal di Rupit atau di Linggau tinggalnya Pak Ahyar? Alhamdulillah, Pak. Saya tinggal di Lubuk Linggau itu Cereme, Pak. Waduh, Dekat, Pak, tetangga sama dengan Kerinci, saya Pak. nih. Waduh, tetangga dengan saya di ujung Siap, Kerinci Pak. itu kan Jalan Sejahtera, Pak. Siap, Pak. Iya, Sejahtera Siap, keluar Pak. Siap, bisa Cereme dalam, bisa ke Sejahtera. Langsung hadir, Oke. Beb. siap, Pak. Iya. Siap, Pak. Ya. Oke, mampirlah ke rumah Pak, dekat kita Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Kalau Bapak Iya. tahu, saya anak Raja Rusmini, Pak. Ibu guru, Pak. Oh, yang di dekat ini Pak ya? Cereme. Ya, bukan Cereme Dekat. dalam kan Pak? Cereme kan? Bukan. Sebelum turunan, Pak. Lewat Simpang 4 Ya, dikit. iya, sebelum turunan ini dekat-dekat rumah dulu ada dekat sebelah kanan itu kan lorong apa? Dekat rumah Pak. Siapa yang tetangga kami ini Pak? Ikhlas, Pak. Mm, mm, mm. Dekat rumah Dagang Depi. ikhlas. Kalau dulu ada namanya Pak Depi, kuliah Iya, Pak. orang Iya, dokter. Pak. Nah, Depi di Iya, Pak. Musirawas. Iya, Ya, iya, Pak. di Kapak pernah Kesra, ikut Pak. PK. Ya, pernah ikut PKA dia. Saya coachnya, Siap. maka saya ingat Pak Depi. Oke, baik. Thank you Pak Ahyar. Ya, jadi kayaknya Pak Ya. Ahyar terkesan sekali dengan modul kepemimpinan transformasional. Benar apa yang dikatakan Ya, Pak Pak. Ahyar itu bahwa seorang pemimpin transformasional itu pemimpin yang membawa perubahan yang menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Yang misalnya, jadi dia tidak stuck, dia tidak jadul, dia tidak mantap atau tidak, wah dari dulu kerja saya seperti ini gitu. Tapi dia membaca perubahan. Oke, membaca perubahan. Kira-kira apa yang perlu dibenahi? Untuk membenahi itu inovasi apa yang akan saya lakukan? Nah, seperti itu Pak Ahyar dan yang lainnya. Oke. Siap. Nanti saya nantikan juga nanti inovasi-inovasi Pak Ahyar dan juga Bapak Ibu juga yang ada di grup 2 ini ya, kelompok 2 ini. Oke, thank you Pak Ahyar. Iya. Jangan-jangan saya sering lewat nih di depan rumah Pak Ahyar nih. Pak. Belum. Iya. Lanjut kita Pak Hadi. Pak Hadi Wijaya. Silakan Pak Hadi. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Hadi Wijaya. Saya dari pemerintah Kabupaten Lahat. Oh, dari Lahat. Saya berdinas di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagai sekretaris. Oh, sekretaris di Snaker Ya. Pak ya. Jadi ya sekarang bukan di Snaker lagi Pak. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Dibalik sekarang Pak. Kalau dulu kan Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi. Kalau sekarang Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Transmigrasi duluan. Ya, Pak. Oke. Ya. Terus pengalaman Bapak belajar di Mandiri kemarin gimana Pak? Jadi pengalaman kami Pak di dalam pelajaran Mandiri agenda 2 kami macam-macam modul yang diberikan oleh para panitia. Kemudian kami sudah mengaplikasikan Pak di kantor kami seperti elektronik, seperti absen Pak. Sekarang absennya tidak manual lagi, sudah menggunakan absen elektronik yaitu fingerprint. Dan selanjutnya Pak, kami sampaikan pada Bapak bahwa Pak, kami selama mengikuti ini kami tidak bisa mengakses Pak LMS, aplikasi LMS. Jadi kami absennya manual terus Pak. Jadi gitu. kami mohon ya Pak, jadi kami ingin Zoom meeting ini kami dikirim Pak sama linknya Pak, karena kami sudah berusaha untuk mengakses LMS tapi tidak bisa sampai sekarang. Kemarin sudah kami sampaikan kepada Pak Bama, kata Pak Bama kalau tidak bisa nanti absennya jauh waktu dan Zoom meeting ini Pak. Itu saja Pak yang sampaikan kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, terima kasih kepada Pak Hadi. Pak Hadi, Sekretaris Dinas Mm, Transmigrasi dan Tenaga Lahat, mm, Pak ya. Iya, ya. oke. Jadi Mm, gini mm, Pak Hadi dan yang lainnya, LMS itu Pak dipakai se-Indonesia mm, Raya ini Pak, se-Indonesia. Jadi bukan hanya kita mm. di Lubuk Linggau, Iya, karena itu dari LAN Pak, Lembaga Administrasi Negara. Dan juga mm, bisa jadi karena se-Indonesia Raya itu tadi jadi agak rebutan ya itu kadang-kadang itu yang bikin mm, macet atau yang bikin kita susah untuk masuknya gitu Pak. mm, Heeh. Jadi mm. Ya, eh, itu diantisipasi benar seperti katakan panitia kemarin, benar antisipasinya kita absen dulu yang mm, akan Google Form itu. Nah, nanti kalau sudah LMS-nya bagus nanti kita ya, walaupun ini nanti kita masukkan ke situ. Termasuk tugas-tugas, makanya di ya Pak, ya, tugas-tugas itu tadi saya kasihkan nomor WA, maka tugas-tugas itu dikumpulkan juga melalui WA saja dulu Pak. Karena kami juga selaku tutor kadang-kadang nggak bisa juga buka itu nggak bisa buka LMS itu Pak ya gangguan atau katanya service is busy dan sebagainya gitu ya atau ya, error apa gitu nah jadi wajar Pak karena kita se-Indonesia Raya ini Pak yang make itu dan juga ya, ini ya kita ya ini sebenarnya di luar kendali kita dari UPT Diklat karena itu nanti kita teruskan ke Lembaga Administrasi Negara. Ini memang untuk aplikasi kepemimpinan ini kayaknya masih belum belum begitu mantap Pak dibanding dengan aplikasi Latsar, pelatihan dasar atau Prajab. Nah, itu sudah mantap betul ya. Jadi jarang terjadi yang ada kendala seperti itu masuk jadi peserta bisa mengisi link presensi di situ. Kemudian kami juga selaku tutor bisa meriksa tugas ngasih nilai tugas di situ. Jadi kita nggak kerjanya dua kali. Kami juga kerjanya dua kali Pak. Nanti kita periksa Bapak ngirimnya dua kali, ngirim ke LS, ngirim. Nanti kami juga periksa, nanti mau kita kasihkan panitia juga masukkan nilainya ke LMS juga gitu. Karena itu sebagai laporan kita ke LAN bahwa kita berjalan, PKA kita berjalan gitu. Iya, yang penting sabar saja Pak Hadi. Saya yakin Pak ya, Hadi terima sabar. kasih Pak. Ya, Iya, sabar saja Pak. Baik, thank you Pak Hadi. Lanjut Pak Agus. Pak Agus. Izin, Bapak. Ya, ya silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agus Ferdiansyah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jabatan Kepala Bidang Kearsipan. Di mana itu? Masalah, di Lahat, Di mana? Kabupaten Oh, Lahat. Lahat. Kabupaten. Oke. Jadi saat ini kami tentang tugas-tugas mandiri, kami mencoba melihat, mempelajari modul-modul Pak yang ada. Kami Halo Bapak. Wah, kayaknya Bapak Agus ini ya gangguan sinyal ya. Iya. Mungkin kita kembali ke Pak Agus. Kita lanjutkan dulu yang terakhir Pak Octavianus. Halo Pak Octavianus, bisa diaktifkan videonya Bapak? Izin Pak menyampaikan kalau di sini Pak Octavianus mikrofon sama kameranya nggak bisa dihidupkan Pak. Oh gitu. Dia nggak pakai dua alat, mungkin bisa pakai dua alat Pak Octavianus, bisa pakai HP juga. Kayak kemarin ada kelompok satu Bu Ari, seperti itu juga Bu Zarifatul Ari. Jadi dia pakai HP, jadi pakai dua alat, pakai laptop dan pakai HP. Jadi untuk ngomong dia pakai HP, yang laptopnya itu gambar, yang videonya. Oke. Mungkin bisa disarankan seperti itu, Bu Heriana ya. Mungkin bisa pakai dua alat, piranti ya, dua ini ya. Jadi bisa pakai HP. Oke. Ini Pak Ahyar terlempar ya Pak Ahyar ya? Enggak. Oke. Akhir Pak. bikin dua Pak, satunya lampu mati Pak. Jadi pakai HP Oh. juga karena di kantor ini Pak. Takut kami Oh ya. multaran nih Pak. Ya sama kayak Bu Ari kemarin Pak, Jadi Bu kami gabung Zarifatul tuh. ya. Iya.
Ya, dia seperti itu juga. Nggak apa-apa, Pak. That's okay. Jadi Penting, izin 2 Pak ya. iya, nggak apa-apa, Pak. That's okay. Oke, Pak Agus tadi terlempar ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih juga Bapak Ibu atas berbagi pengalamannya belajar selama belajar mandiri kemarin. Jadi kalau kita lihat, kalau saya ambil suatu kesimpulan bahwa ya wajar kalau memang ada beberapa kendala dalam pembelajaran, ya kendala-kendalanya bisa dari internal seperti dikatakan Bu ini tadi ya, Bu Ranti tadi ya. Ya dari dalam diri kita, bisa juga dari luar seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi ya, bisa dari sinyal atau dari gangguan listriknya atau juga dari aplikasi itu sendiri yang tidak bisa dibuka ya, kayak gitu. Jadi wajar, tapi pada intinya saya senang sekali seperti dikatakan Bu Nurul atau catat Pak Ahyar, Pak Amsar tadi bahwa walaupun belum begitu banyak seperti yang diharapkan, sudah ada sedikit yang sudah masuk dari membaca modul itu. Kita juga tidak berharap banyak Bapak Ibu ya. Artinya tidak semua isi modul itu dipahami seperti itu. Oke, itu seperti katakan Pak Ahyar tadi, misalnya kalau masalah kepemimpinan transversal, oh pemimpin seperti ini, nanti silakan dikembangkan sendiri. Oke, gitu. Baik, next kita lanjut ke berikutnya, kegiatan kita berikutnya, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita sudah perkenalan, kita kan ke paparan esai agenda kedua, Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu dipaparkan, silakan di share screen, ya. Oke, isi agenda kedua, esai agenda kedua, Bapak Ibu, ya silakan dipaparkan. Waktunya 3 menit satu orang ya. Kalau Bapak Ibu belum membuat bahan tayang nggak apa-apa, paparkan di Word atau di PDF saja juga nggak apa-apa. Oke, nanti setelah pembelajaran ini Bapak Ibu silakan dikirimkan ke saya esainya melalui WA saja ya, supaya nanti saya bisa memberikan penilaian. Oke, silakan. Kalau tadi ladies first, sekarang gents first ya. Bapak-bapaknya kita mulai ya Bu. Setuju ya Bu ya? Iya. Kalau perkenalan tadi ibu-ibu, masa ibu-ibu terus katanya. Iya, mungkin kita mulai dari Pak Ahyar dulu ya. Ya, silakan Pak Ahyar. Siap Pak. Ya, Lagi mau ya. share ini. Mohon maaf Pak Ahyar, filenya dibuka dulu Pak. Ditutup dulu share screen-nya, filenya dibuka dulu. Karena kalau di sini kelihatan cuma yang di ininya aja. Pak Ahyar buka dulu filenya. Nah, baru nanti share screen. Ya Pak. Iya. Persiapan nanti Pak Amsar setelah ini ya. Oke, ya silakan ceritakan Pak Ahyar. Scroll ke atas Pak. Apa namanya? Putar ke atas. Ah, gitu ya. Silakan Pak. Pak. Baik Pak, Waktunya 3 menit ya Pak. saya akan menyampaikan. Siap. Eh, ya, dari kemarin saya tertarik sama yang ini Pak. Oh ya Pemimpin nggak apa-apa Pak. That's okay. profesional pada ya. Hmm. Dari kemarin ayah benar. Dalam sebuah organisasi pasti ada seseorang pemimpin. Biasanya seorang pemimpin tersebut memiliki cara memimpin masing-masing. Gaya kepemimpinan profesional adalah salah satu saat ini gaya kepemimpinan profesional adalah paling banyak dicari karena pemimpin tersebut mendorong pegawai yang lain memiliki pandangan yang profesional. Maaf Pak, kita ringkas saja Pak, karena Oh iya, banyak ini Pak. silakan. Ayat ke intinya saja. Mhm. Esensi kepemimpinan profesional adalah mengubah potensi menjadi energik, nyata, mengubah potensi
kita terus menjadi energi untuk meningkatkan untuk proses dan hasil kinerja, di mana kepemimpinan kepala dinas dapat diposisikan sebagai gaya diterapkan dalam pengumpulan bahwa yang terdiri dari tenaga sukarya TKS, staf, PNS sehingga pejabat eselon yang profesional. Seorang pemimpin yang merupakan profesional leadership biasanya memiliki pandangan profesional dan juga mampu memfasilitasi pegawainya atau bawahannya untuk mengesah skill yang diperlukan. Pemimpin dengan profesional leadership punya beberapa karakter unik, yaitu terbuka dengan ide baru, fokus mengubah mindset agar tim mau keluar dari zona nyaman, lebih aktif mendengar daripada berbicara, lebih toleran terhadap risiko, mampu bertanggung jawab terhadap langkah yang diambil apapun konsekuensi hasilnya, baik atau buruk. Punya target kepercayaan tinggi terhadap tim, mampu mengajak lebih banyak anggota tim berpotensi, terutama dalam berinovasi, mampu menginspirasi, memiliki kemampuan beradaptasi, berpikir terbuka, progresif. Dalam gaya kepemimpinan profesional, mampu bertindak sebagai mentor atau coach. Dia dapat memberikan pelatihan dan motivasi kepada setiap orang di bawahnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kekurangan gaya profesional, kepemimpinan profesional tidak cocok untuk organisasi yang baru berumur jagung dan tidak memiliki struktur. Gaya ini juga tidak cocok untuk diterapkan dalam organisasi yang dibentuk untuk sementara rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus bagi perlu pada tahap awal potensi di mana setiap orang di dalamnya masih dalam merubah-rubah karena gaya kepemimpinan profesional membentuk keberadaan struktur yang kemudian diperbaiki. Itu Pak sebenarnya intinya Pak untuk tulisan ini Pak. Intinya untuk kepemimpinan itu setidaknya dia di sini ada motivasi pengen berubah, yang kebiasaan lama kita rubah, Pak. Pokoknya harus ada motivasi-motivasi supaya ketidakjenuhan, Pak, di dalam tempat dia bekerja. Itu aja saja, Pak, untuk saat ini. Ayar paparkan sedikit, Pak. Silakan, Baik, Pak. terima kasih Pak Ahyar. Terima kasih Pak Ahyar. Oke, sebelum Pak, saya siapa? tanggapi, silakan satu orang tanggapan. Jadi kita di presentasinya satu orang 5 menit, kurang lebih 3 menit paparan, kemudian tanggapan satu dari peserta, kemudian tanggapan dari saya. Silakan satu orang menanggapi ya, tidak memberikan pertanyaan, tapi menanggapi pandangan Bapak Ibu terhadap apa yang sudah dibuat Pak Ahyar di esai ini. Komentarnya atau tanggapi gimana? Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau ngomong? Ada? Belum panas ya? Izin Bapak. Ya, silakan Ibu. Iya, terkait Bu dengan Nurul, apa yang silakan. sudah disampaikan oleh Pak Ahyar, kami secara pribadi setuju terkait dengan kepemimpinan transformasional, karena memang gaya kepemimpinan ini fokus pada memberikan motivasi dan inovasi dan menginspirasi orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita biar lebih percaya diri sehingga bisa bekerja secara efektif dan efisien. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Bu Nurul. Jadi tanggapan Bu Nurul apa yang dibuat oleh Pak Ahyar ini sudah bagus, dia sependapat ya. Karena seorang pemimpin transformasional itu ya tadi disimpulkan juga oleh Bu Nurul dari Pak Ahyar tadi, dia bisa memberikan inovasi, bisa memotivasi, memberikan inovasi juga bisa menginspirasi.
Ya, oke, baik, thank you, terima kasih Bu Nurul. Jadi kita bicara tentang kepemimpinan transformasional ini seperti yang dikatakan, yang diambil tema ini oleh Pak Ahyar, memang seperti itu. Jadi seorang yang pemimpin transformasional itu dia tidak menutup diri dengan kemajuan teknologi sekarang. Dia tidak menutup diri dengan kemajuan zaman. Caranya di mana? Yaitu tadi dia membuat suatu inovasi-inovasi. Ya, membuat suatu inovasi. Kalau kita berbicara tentang inovasi, Bapak Ibu, jadi pada intinya kita melakukan inovasi itu kita melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda. Pekerjaannya sama dengan cara yang berbeda. Artinya apa? Inovasi yang kita buat itu memang sudah kerjaan kita, sudah jabatan Bapak Ibu sesuai dengan tusi dari Bapak Ibu. Tapi cara melakukannya berbeda dengan yang ada selama ini. Itulah inovasi, inti dari inovasi. Nah, dengan adanya inovasi ini tadi seperti dikatakan Bu Nurul tadi, Pak Ahyar ya, bahwa ini bisa menginspirasi siapa? Terutama menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita atau menginspirasi daripada apa ya? Anggota-anggota tim kita. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai kabin, mungkin orang-orang yang ada di bidang itu. Orang-orang kalau misalnya Bapak Ibu sebagai sekretaris, orang-orang yang ada di sekretariat lebih terusus lagi ya, bisa memotivasi atau menginspirasi orang-orang di sekretariat atau di bidang-bidang tertentu, di bidang yang Bapak Ibu pimpin itu, sehingga nanti orang itu juga akan ya person yang ada di situ, di kelompok itu juga akan termotivasi untuk melakukan inovasi dari inspirasi yang sudah kita lakukan. Baik, thank you. Kita kasih tepuk salut untuk Pak Ahyar. Oke, kalau kata saya tepuk salut, tepuknya gini Bapak Ibu. Tepuk salut, prok, 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 salut, 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 tepuk, prok, salut. Salutnya 2 jempol. Oke, silakan Bapak Ibu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, Salut. 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 Salutnya 2 jempol. Baik, thank you Pak Ahyar atas paparannya. Thank you juga Bu Nurul atas tanggapannya. Next kita lanjut ke Pak Amsar. Singkat-singkat saja Pak Amsar, kayak Pak Ahyar tadi aja seperti itu. Pak Ahyar tadi. Wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ahyar. Izin Pak kebenaran belum dikerjakan Pak. Mohon maaf karena saya fokus dari audit PPK Pak. Kebenaran bagian yang lama itu lagi disampel Pak. Jadi mari saat belajar mandiri saya fokus ke pemeriksaan. Tapi ini akan saya susul nanti Pak, saya WA ke Bapak. Tapi di kepemimpinan saya ambil kesimpulan dari formasional ini Pak. Saya sudah membaca di materi itu yang saya tangkap di situ itu. Pemimpin yang berhasil itu tidak yang banyak pengikutnya, tapi banyak melahirkan pemimpin-pemimpin di bawahnya Pak. Iya, betul Pak. Dengan cara seperti yang dikatakan oleh Bu Nurul, Pak Ahyar tadi, menginspirasi Pak ya, memotivasi dan menginspirasi. Oke, that's okay Pak Ahyar. Saya tunggu ya. Pak. Ya, saya tunggu Pak. Mohon maaf Pak. Ya, saya juga mohon maaf Pak. Bapak ada hutang dengan saya. Iya, kita 3 hari. Kalau enggak besok, lusa paparannya ya. Oke. Siapa, insya Allah. Baik, lanjut kita. Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Pak Hadi. Siapa? Ya, silakan Pak Hadi. Ya, siap. Ya, persiapan dulu Pak. Oh, persiapan. Ya. Iya. Lagi ingat Pak, lagi ingat acara musik di sana Pak ya. Persiapan gitu. Silakan Pak Hadi. Sudah tampil Pak itu ya? Sudah Pak. Sudah kelihatan Bapak. Sudah tampil ya. Ya. Oh, mantap tuh. Ya. Pak, izin Pak. Maaf Pak, sebelumnya tadi mati lampu Pak. Oh iya Pak Agus. Lampu hijau Pak. Maaf ganggu teknis Pak. Ya, ada apa-apa. Aman kan Pak Agus ya? Pak Agus aman kan? Ya, tidak lecet-lecet kan? Tidak ada yang luka kan terlemparnya? Mati kata yang lampu luka ganggu teknis Pak. Oh, tapi terlemparnya kata yang luka tadi, tidak ada yang lecet-lecet. Tidak Pak. Oh, tidak. Oke, kita langsung paparan Pak Agus. Ini baru Pak Hadi. Habis ini Pak Agus paparan ya, silakan. Pak Hadi. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan coba memaparkan hasil dari itu pelajaran dari mandiri kami Pak ya.
Pertama, Pak, ini kami bicara latar belakang. Mungkin tidak kami paparkan ya, Pak ya, oleh karena ini Iya betul, Bapak. panjang paparan, Sambil mungkin kami sambil Bapak menanyakan kasih itu, Pak Bapak ya. ngomong gitu aja. Iya. Sama Pak Ya, Arya tadi, ya, singkat-singkat aja. Hmm. ya singkat Pak ya. Tapi Iya, akan kami bacakan dulu pokok-pokoknya saja Pak ya. iya betul, Bapak. Menjalin hubungan sosial dengan siapapun menjadi bagian penting dalam segala aktivitas kehidupan setiap organisasi sebagai aparatur sipil negara. Pada Dinas Tenaga Kerja, pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahad. Materi kepemimpinan kinerja ini akan sangat melekat dan keberadaan instansi penulis dalam mengembangkan kemampuan pekerja dalam jejaring kerja yang akan meningkatkan kemampuan kepemimpinan dalam organisasi. Di sini permasalahan yang kami hadapi pertama yaitu bagaimana penerapan kepemimpinan kerja demi mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, pentingnya jejaring kinerja dalam era globalisasi dalam persaingan kinerja zaman sekarang. Peran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahad sebagai instansi yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten Lahad. Pembahasan di sini pengertian kepemimpinan menurut Jus Terry Independent. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam upaya perumusan dan pencapaian tujuan. Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dalam pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari kelompok anggota yang saling berhubungan. Kepemimpinan sebagai pengaruh perseorangan dalam situasi tertentu secara langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai tujuan-tujuan umum. Kami singkat saja Pak ya. Iya, lanjut Pak. Pengaruh. Ya. Ini pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja kepegawaian. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara yang dimiliki oleh seorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk bekerja sama dan berdaya upaya dengan penuh semangat dalam keyakinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, gaya kepemimpinan dapat menuntun pegawai untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih jujur, dan bertanggung jawab penuh atas tugas yang diemban sehingga meraih pekerjaan dan diselesaikan dengan baik. Hubungan pemimpin dan bawahan dapat diukur melalui penilaian pekerja terhadap gaya kepemimpinan. Para pemimpin dalam mengarahkan dan membina para bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan. Keberhasilan organisasi baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu sangat tergantung pada efektivitas kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang besar. Dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi. Artinya, gaya kepemimpinan menuntut untuk bekerja lebih giat, lebih baik, lebih jujur, bertanggung jawab, dan penuh atas tugas yang diembannya. Terus, sini kami sampaikan juga, Pak, kami ambil singkatnya saja. Kepemimpinan kinerja dapat dan pentingnya jejaring kerja dalam dilihat dalam hal sebagai berikut. A. Kesamaan visi misi. Kemitraan hendaknya dibangun atas dasar kesamaan visi dan misi serta organisasi. Kesamaan dalam visi dan misi menjadi motivasi dan perekat pola kemitraan. Dua atau lebih lembaga dan bersinergi untuk mencapai tujuan yang sama. Ini yang kami singkat saja Pak ya. Penerapan kepemimpinan kerja dan pentingnya jejaring kinerja Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja Kabupaten Lahad. 1. Dinas Tenaga
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Lahat sebagai salah satu elemen OPD di instansi pemerintah Kepala Lahat yang memiliki pengaruh pada sektor tenaga kerja, antara lain pelayanan bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan perizinan pelayanan di bidang penyaluran dan penempatan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan perizinan di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan pembinaan di bidang pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, melaksanakan pembinaan hubungan industrial dalam kesejahteraan pekerja. Kemudian yang 6 kami langsung Pak ya, melaksanakan pembinaan kepada OPT BLK. Dalam contoh lainnya, Dinas Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lahat menggandeng beberapa stakeholder lain seperti perusahaan yang lain. Langkah ini diambil untuk mengedukasi para perusahaan sekaligus para pekerja tentang kewajiban. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Hadi yang sudah memaparkan esai agenda 2-nya. Silakan tanggapan. Satu orang. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Mengheningkan cipta ya. Kok semuanya tidak ada yang bergerak ini Pak Hadi ya? Kalau sudah mengerti semua Pak kalau. Iya. Iya, cuma kita berdua Pak Hadi yang hidup nih. Iya. Kok bisa ya Pak Hadi ya? Bisa kompak kayak gitu ya? Iya. Iya. Mungkin Pak ya saya sampaikan cukup menarik. Ya. Nggak tahu kenapa ini kok pada kompak berhenti nih ya Pak Hadi ya. Iya. Iya. Oke, baik Pak Hadi. Jadi pada intinya Pak Hadi memang betul kepemimpinan kinerja, Jadi materi sesuai dengan substansi dari agenda kedua ini bahwa Bapak Ibu di jabatan administrator itu ya. Oke, filosofinya adalah Bapak Ibu nanti akan meningkatkan kinerja di organisasinya. Nah, jadi akan meningkatkan kinerja di organisasinya. Yang bagaimana caranya? Nah, itu ya. Jadi itu tadi yang sudah Pak Hadi bikin itu sudah bagus itu. Jadi dengan menumbuhkan jiwa kepemimpinan kinerja, ada di situ kan Bapak ya, dengan jiwa kepemimpinan transformasional, kemudian membangun jejaring kerja seperti yang Pak Hadi sampaikan itu kan. Ya, ada kan jejaring kerja tadi saya lihat. Kemudian Ya, Pak, juga, ada, Pak. nah jadi tinggal ditambah 2 lagi. Tadi saya mohon maaf Pak Adi, saya belum kelihatan. Mungkin Pak Adi mungkin bisa menunjukkan kalau saya kelewatan. Yang belum kelihatan, jadi dia di kepemimpinan kinerja ini bisa juga dia membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Jadi bukan hanya membangun jejaring kerja, tapi dia membangun komunikasi antar orang-orang yang ada di dalam jejaring kerja itu. Ya. Oke. Dan yang terakhir itu tadi dia bisa melakukan apa ya? Analisis perubahan. Kira-kira apa yang akan saya rubah? Ya. Kalau kita dalam skop, misalnya dalam jabatan administrator, dalam kira-kira kontribusi apa dari bidang saya ya yang bisa meningkatkan kinerja organisasi saya. Nah, seperti itu. Pak Hadi kan sekretaris ya Pak Hadi ya? Ya siapa sekretaris ya? Oke, nah ya sekretaris. Jadi misalnya Pak Hadi mungkin bisa diawali dari berpikirnya kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh sekretariat ini? Nah, apa yang bisa dilakukan sekretariat ini untuk meningkatkan kinerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lahat? Gitu. Ya. Jadi intinya saya tekankan bahwa
PIM 3 ini atau PKA ini intinya kepada peningkatan kinerja. Makanya nama agendanya itu kepemimpinan kinerja. Nanti di agenda ketiga kan manajemen kinerja, ada juga kata kinerja. Di agenda keempat juga ada kata kinerja, ya. Aksi perubahan atau aktualisasi kinerja, aktualisasi kepemimpinan kinerja namanya. Nah, nama agendanya itu. Oke. Nah, gitu ya Pak Hadi ya. Jadi Siapa ya? jadi sudah jadi apa yang sudah dikatakan dibuat Pak Hadi tadi sudah bagus ya. Artinya Pak Hadi sudah melihat secara global agenda kedua ini arahnya kemana. Nah, artinya pemahaman Pak Hadi itu sudah masuk ke kira-kira agenda kedua ini arah kemana atau apa yang mau dihasilkan, apa yang mau dibuat di agenda kedua ini. Ya gitu. Nanti setelah saya mengikuti PKA ini, setelah mempelajari agenda kedua, apa yang akan saya buat, ya, gitu. Apa yang akan saya lakukan nah, untuk meningkatkan kinerja di tempat Pak Hadi tadi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ahad. Oke, baik. Silakan kita lanjutkan, Ibu Heriana. Silakan Ibu Heriana. Halo. Untuk gangguan sinyal di tempat saya ya kali ini. Debbie gimana Debbie? Suara saya kedengaran nggak Debbie? Ibu Herlina, dengar Pak, dengar Pak. Dengar ya. Izin Pak, kedengaran Pak. Oke, ya silakan Ibu. Ya Debbie, terima kasih Debbie. Ya, ya, Pak. Debbie. Ini Pak Debbie Iya, Pak. pengamat kita ya, Bapak Ibu. Dia mengamati pergerakan Bapak Ibu nih. Silakan Bu Heriana. Siap, siap, siap. Atau Bu Ranti dulu deh kalau belum. Ini udah dengar suaranya. Bu Heriana belum kedengeran nih suaranya Bu Heriana. Kayaknya belum dibuka mute-nya, Bu. Iya kayaknya ya Bu Nurul ya. Tapi mungkin gangguan sinyal juga kali ya. Oke, atau Pak Agus gimana Pak Agus? Ya. Bu Heriana belum kedengar? Bu Heriana, mungkin itu belum dibuka kayak Pak mute-nya. Iya, Bu coba. Heriana, Bu mute-nya belum Heriana, dibuka, Bu. Ibu bisa di unmute, Bu. Kalau bahasa Pak Hadi di Lahat tuh unmute katanya. Itu ini share screen-nya juga enggak bergerak ini. Bu Nurul, ya, Bu Heriana ini ya. Ya, Pak. Mantap di pendahuluan. Iya, mantap dia. Betah Gimana kayaknya Pak, dia. sudah keluar suaranya Pak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Mantap. Lanjut, lanjut. Iya. Pak, tadi sudah saya sampaikan Pak, saya mengambil judul kepemimpinan digital, transportasi organisasi yang disiplin dan akuntabel, adaptif dalam perkembangan teknologi. Nah, di sini saya menyimpulkan Pak, kepemimpinan digital ini sebagai konsep kepemimpinan yang berfokus pada penggunaan teknologi digital
dan pendekatan yang terkait untuk memimpin, mengelola, dan menginspirasi tim kerja organisasi kita. Digitalisasi pokok permasalahannya ini digitalisasi dalam pemerintahan merujuk pada upaya pemerintah dalam mengadopsi teknologi digital transformasi proses untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi pemerintah bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi berbagai aspek tugas dan fungsi di dalam birokrasi pemerintah. Mungkin singkat aja Pak. Penerapannya dalam Badan Kesbangpol Kota Prabu Mulih, Pak, sebagai salah satu OPD di Pemkot Prabu Mulih, terus serta melakukan adaptasi mengikuti perkembangan tersebut sesuai dengan arahan dan transformasi yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Prabu Mulih. Dalam hal ini yang pertama Pak, mungkin digitalisasi administrasi surat menyurat, mungkin kami menciptakan proses menciptakan kualitas pelayanan kearsipan dan surat menyurat melalui Sri Kandi Pak ya. Yang kedua, absen pinjer, pengelolaan absen digital, guna meningkatkan kualitas pegawai dalam Badan Kesbangpol. Yang ketiga, MyASN. Nah, MyASN ini kan Pak, banyak ASN yang belum tahu fungsi MyASN ini, dari mulai cuti, gaji berkala, mungkin kemarin saya juga sempat waktu naik golongan ke 4B itu saya nggak tahu, saya ke provinsi Pak, SK saya sudah turun belum, ternyata nggak lagi Bu, lihat di MyASN, ternyata sudah lama turunnya SK itunya, jadi kekurang tahuan mungkin Pak ya selama ini. Nah itu nanti yang akan kami sosialisasikan di lingkup kerja kami Pak. Jadi dari situ, dari digital ini untuk mengoptimalisasikan pelayanan organisasi di Kesbangpol. Transportasi informasi melalui portal web, seperti kalau di bidang sekretariat tentu cukup banyak Pak ya. Kalau di program itu ada SIMPP, SIMONET, SIRUP segala macam Pak, itu sudah maju ke situ. Terus berbasis arsip digital. Nah mungkin dari Sri Kandi nanti kan Pak, seluruh surat menyurat masuk pengarsipan itu kan sudah digital, artinya kita sewaktu-waktu bisa melihat, jadi mengurangi beban kertas Pak, karena sekarang kertas juga jadi banyak temuan BPK, terlalu banyak penggunaan kertas. Dari kertas akibatnya terlalu banyak penggunaan anggaran yang tidak efektif. Terus mengurangi birokrasi digital juga Pak, mengurangi proses memperlambat pelayanan, arti dengan birokrasi MyASN atau birokrasi Sri Kandi kan kepala dinas tidak harus menunggu untuk tanda tangan, artinya mempercepat birokrasi juga Pak ya. Dari situ kesimpulannya Pak, strategi kami mungkin karena masih banyak ASN yang mungkin gaptek Pak, yang mungkin perlu pelatihan bintek bagi ASN kami dalam pengelolaan data dan mengadaptasi perubahan transformasi digital ini mungkin Pak ya. Mungkin itu Pak sekilas dari kami Pak. Baik, terima kasih kepada Ibu Heriana. Silakan tanggapan dari yang Saya lain. nanggapi Pak. Ya, silakan nanggapi, Bapak. Pak. Di sini saya tertarik di MyASN-nya Pak. Di MyASN karena waktu itu dinas di KPSDM, jujur untuk MyASN ini kami kelelahan 1000 kali maaf itu kepada ibu-ibu guru Pak, yang guru-guru SD yang di pelosok Pak, terutama kita masalah sinyal Pak. Iya. Tapi kami untuk di Muratara ini jujur Pak, kami sosialisasi terus Pak. Jadi di tahun 2021 alhamdulillah kami sudah pakai MyASN, dulu MySpec gitu. Ya. Jadi MyASN. Tapi secepatnya di KPSDM Prabu Muli Bu, ini masukkan ini Bu ya, untuk sosialisasi masalah ini Bu. Karena sakut paut pangkat. Sekarang ini kan ada lagi pangkat ini kan dalam setahun ini kan 4 kali Bu. Iya betul 4 bulan sekali. Nah informasi itu adanya di MyASN.
takutnya Halo. Bapak guru yang ada kerja sama BKPSDM sosialisasi masalah ini, Bu. Itu aja, Pak, Oke, yang saya baik. Terima kasih Pak Ahyar atas tanggapannya. Ya, ya jadi untuk ini di sini. mungkin langsung saya dari saya. Ya, betul Pak Ahyar, kendalanya di situ seperti kendala kita sekarang kan. Sinyalnya, sinyalnya putus nyambung. Jadi kan tidak lancar ya. Sama kira-kira seperti itu Pak. Jadi dengan adanya digitalisasinya salah satu kendalanya seperti itu. Mungkin di pelosok-pelosok atau di daerah yang masih blank spot atau daerah yang masih sinyal belum stabil, itu bisa jadi ini, bisa jadi suatu kendala. Nah, mungkin yang ditanya, yang dimasukkan Pak Ahyar itu jangan sampai terjadi halo, gimana? Suara saya bisa didengar? Halo, apakah suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, nggak tahu. Ternyata saya juga terlempar ternyata. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa, Pak. Udah ya. Oke, baik. Nah, saya ulang kembali. Mungkin yang dimaksud oleh Pak Ahyar itu jangan sampai adanya aplikasinya tumpang tindih gitu ya Pak Ahyar ya. Kalau saya menangkapnya tadi ya, aplikasinya tumpang Pak, iya, Pak. tindih. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. ya kira-kira gitu Pak Ahyar ya. Karena sudah ada aplikasi misalnya MySN, kemudian ada aplikasi baru lagi. Nah, maksudnya gini Pak Ahyar, diharapkan kalau seandainya kita mau mendigitalisasi, kita tidak bertentangan dengan aplikasi atau tidak apa, tapi tidak bertentangan dengan aplikasi yang sudah ada, tapi dia mensupport dari aplikasi yang sudah ada. Seperti itu, Pak. Mensupport dari aplikasi yang sudah ada. Ya, mungkin kalau lebih luas lagi mungkin kita bisa koordinasi dengan siapa bikin aplikasi misalnya MSN supaya linknya Masuk dewe. Yuk ke grup yuk. Oke, oke. Jadi suaranya nih ya. Sudah Apa? lagi. Iya, terlempar masuk keluar masuk ya. Iya. Oke. Jangan-jangan sinyalnya puaso ini nih. Ya, baik. Itu maksudnya ya. Jadi aplikasi yang kita buat itu mensupport dari aplikasi yang sudah ada. Nah, saya menanggapi dari essay agendanya Bu Heriana. Jadi bisa kita katakan bahwa yang Ibu buat Ibu Heriana ini merupakan kelanjutan daripada tindak lanjut lah kira-kira dari apa yang sudah dibuat oleh Pak Hyar. Kalau Pak Hyar kan menyoroti apa yang mau dilakukan oleh seorang pemimpin eh, transformasional. Nah, Bu Heriana dia fokus ke membangun organisasi digital, membangun organisasi digital. Nah, untuk membangun organisasi seorang pemimpin transnasional dia aduh. Aduh. Ya, saya ulang kembali ya. Jadi apa yang yang dibikin Ibu Heriana di Ibu Ana di apa di EC Ibu Ana ini merupakan tindak lanjut ya seorang pemimpin transformasional. Dia melakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu perpindahan dari yang belum digital ke yang digital atau yang dikatakan Bu Ana tadi yang manual ke digital. Dengan keuntungannya salah satunya adalah paperless. Itu tadi ya Bu Ana ya. Salah satunya paperless. Paperless itu bisa juga menghemat anggaran ya Bu ya. Ya tidak ada lagi beli-beli kertas kan atau mengurangi beli-beli kertas. Jadi itu. Jadi itu maksudnya.
Pak Ayah. Jadi tindak lanjutnya itu dari yang Pak Ayah lakukan bahwa seorang pemimpin transnasional itu siap melakukan perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan itu salah satunya dengan melakukan transformasi digital menuju ke organisasi digital. Itu yang dimaksud oleh Bu Ana, kira-kira seperti itu. Ya, oke, bagus sekali. Bapak Ibu, sebenarnya saya mau minta lagi, cuma karena waktu kita terbatas, ya, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya. Ya, sedangkan kita masih ada dua agenda lagi. Mungkin izin Bapak Ibu. Tadi sebenarnya saya pengen dengar yang Bu Ranti tadi, Bu Nurul yang dari Linggau. Jadi ada perwakilan semua tadi. Ada dari Lahat, Muratara, Prabu Mule. Oke, mungkin besok saja Bu Nurul ya. Nggak apa-apa kan Bu Siap, Nurul ya? siap Ya, Pak. kita mau mendengar yang dari Linggau nanti, juga dari Tebo, Pak Amsar. Siap, Baik, siap Pak. iya. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Sebentar Bapak Ibu, mana ini? Iya. Kita akan lanjutkan ke agenda pembelajaran kita selanjutnya, ya. Yang ketiga dan keempat mungkin kita langsung sekaligus saja. Ya. Ya, kita ke ini overview. Ya, overview agenda kedua kepemimpinan kinerja. Ini sekedar hanya overview, Bapak Ibu sudah mendalami modulnya. Ini overviewnya saja. Nah, Bapak Ibu, filosofi apa yang akan dibawa oleh agenda kedua ini? Ya. Jadi tadi sudah ada Pak Ahyar, tadi Bu Ana, tadi ada Pak Hadi juga berbicara tentang kepemimpinan kinerja ini. Nah, Bapak Ibu, yang dibawa oleh agenda kepemimpinan kinerja ini bagaimana Bapak Ibu selaku pejabat administrator dapat mengelola perubahan di sektor publik di lingkungan kerjanya masing-masing. Ya, bagaimana Bapak Ibu untuk dapat mengelola perubahan yang ada di organisasinya. Ya, karena tadi kita seperti dikatakan Pak Ahyar tadi bahwa kepemimpinan kinerja itu adalah kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang mau membawa perubahan, Nah, jadi inilah yang akan dibawa oleh agenda kedua ini, Bapak Ibu. Ya, oke. Yang didukung oleh jejaring kerja. Tadi Pak Hadi sudah membahas perlunya membentuk suatu jaring kerja. Yang saya sarankan juga ditambahkan dengan komunikasi yang efektif. Sehingga tujuan organisasi itu tercapai. Tujuannya apa? Pencapaian organisasi yang berkinerja tinggi. Nah, organisasi yang berkinerja tinggi. Untuk semua maka diperlukan jiwa kepemimpinan transformasional. Nah, ini yang dibawa oleh agenda kedua ini. Nah, Bapak Ibu, mata pelatihan di agenda kedua itu ada 4. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional, ada jejaring kerja, ada strategi komunikasi organisasi sektor publik, juga manajemen perubahan sektor publik. Kepemimpinan transnasional, apa yang dibawa Bapak Ibu? Jadi ini membekali Bapak Ibu dengan kemampuan untuk mengimplementasikan. Jadi ya, pemahaman Bapak Ibu tentang kepemimpinan transformasional ini itu tidak serta-merta langsung ketahuan. Begitu misalnya Bapak Ibu membaca, langsung tahu Bapak ini dia punya jiwa kepemimpinan transformasional. Tidak, ya. Tapi ini memerlukan proses. Kapan akan kelihatan pemahaman Bapak Ibu terhadap materi ini? Akan kelihatannya nanti ketika Bapak Ibu menyusun aksi perubahan. Nah, ketika Bapak Ibu menyusun aksi perubahan di agenda keempat, nah baru nanti tergambar, oh kira-kira pemahaman Bapak Ibu sudah paham tentang kepemimpinan transnasional ini. Dilihat dari rancangan aksi perubahan misalnya, dilihat dari rancangan aksi perubahan yang sudah disusun. Jadi nanti ini tidak serta-merta misalnya begitu belajar langsung tahu gitu. Ya, tapi ini memerlukan proses. Dan ketawanya nanti kelihatannya itu pemahaman Bapak Ibu tentang kepemimpinan transformasional ini ketika Bapak Ibu masuk ke aksi perubahan. Ya, masuk ke aksi perubahan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena tadi tujuannya tadi ini
menerapkan kepemimpinan transformasional. Di mana dimulai? Nah, di PKA ini dimulai dari kemampuan Bapak Ibu menyusun ya aksi perubahan. Ya, oke. Ini ada materinya ada 3, ada konsep dasar, ada konsep dasar kepemimpinan transformasional, ada konsep dasar coaching dan mentoring, ada simulasi dan refleksi. Nanti kita perdalam saja nanti apa itu coaching dan mentoringnya di agenda keempat. Insya Allah nanti Bapak Ibu ketemu dengan saya lagi di agenda keempat dalam pembelajaran aksi perubahan kinerja organisasi. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu mata pelatihan yang pertama. Mata pelatihan yang kedua itu jejaring kerja. Ya. Oke, mata pelatihan kedua adalah kita jejaring kerja. Iya. Nah Bapak Ibu, tentu saja untuk melakukan perubahan ini kita tidak bisa bekerja sendiri Bapak Ibu. Tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu support ya, kita perlu dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Untuk itu, maka kita perlu membangun jejaring kerja. Nah, inilah yang dibahas di mata pelatihan di jejaring kerja. Ketika kita membangun jejaring kerja, bagaimana Bapak Ibu selaku pemimpin dalam tataran pejabat administrator bisa menata dan mendayagunakan kinerja person, orang-orang yang ada dalam jejaring kerja yang sudah Bapak Ibu bangun. Nah, gitu. Bagaimana Bapak Ibu memberdayakan? Iya. Jadi Bapak Ibu bukan seperti istilah orang tuh, bukan seperti manajemen tukang cukur kan? Ya enggak? Apa itu manajemen tukang cukur itu, barber itu? Ya, motong rambut dia sendiri gitu kan? Bersih-bersihin kumis jenggot dia sendiri. Kemudian mijit-mijit juga dia sendiri, seperti itu. Tapi Bapak Ibu berdayakan apa ada yang di sana. Oleh karena itu, ya, saya tidak keberatan atau saya tidak melarang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melakukan aksi perubahan nanti, itu Bapak Ibu memberdayakan staf yang ada di bawah Bapak Ibu atau siapa-siapa orang yang ada dalam jejaring kerja Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan Bapak Ibu konsep sendiri, ngetik sendiri, bisa berdayakan. Oh, saya perlu misalnya saya perlu orang yang ini ya, yang bisa IT. Oke aja dan berdayakan dia. Jangan Bapak Ibu sini. Bapak Ibu sebagai pemimpin di sini. Bapak Ibu sebagai pemimpin. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau saya sangat tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk bekerja sendiri. Itulah gunanya kita membangun jejaring kerja. Misalnya kalau Bapak Ibu misalnya di sekretariat misalnya, di sekretariat ada kasubag umum, biasanya kan ada kasubag umum, ada kasubag kepegawaian, ada kasubag perencanaan, ada kasubag keuangan. Dan berdayakan mereka ini ya. Ajak mereka ini bagaimana caranya Bapak Ibu supaya mereka ini mau berkontribusi terhadap perubahan yang akan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja sendiri. Oke, baik. Untuk itu supaya mereka bagaimana cara menata, bagaimana cara memberdayakan mereka itu perlu adanya strategi komunikasi Bapak Ibu. Perlu adanya strategi komunikasi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di agenda kedua ini juga Bapak Ibu dibekali dengan selain bagaimana cara membangun jejaring kerja, dibekali dengan cara membangun jejaring kerja, Bapak Ibu juga dibekali dengan kemampuan membangun komunikasi yang efektif Bapak Ibu. Ya. Bagaimana Bapak Ibu menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di jejaring kerja Bapak Ibu itu berkomunikasi secara efektif. Untuk pencapaian tujuan tadi yang pada akhirnya untuk meningkatkan kinerja organisasinya. Nah, komunikasi yang efektif itu berjalan Bapak Ibu kalau ya pesan yang Bapak Ibu sampaikan dalam komunikasi itu bisa diterima oleh si penerima pesan. Seperti kita tahu bahwa komunikasi itu ada unsur-unsurnya, itu ada komunikator atau sender, orang yang berkomunikasi, ada komunikan atau receiver, orang yang diajak berkomunikasi. Kemudian ada message, ada pesannya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian ada channelnya, melalui apa. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan komunikasi ini, Bapak Ibu bisa mengencode
bisa memberikan kode-kode, istilahnya itu bisa menyampaikan pesan maksud Bapak Ibu dengan kode-kode, apakah itu dengan verbal ataupun dengan non verbal kepada komunikan, sehingga komunikan yang receiver tadi itu bisa men-encode, bisa menangkap kode itu. Kalau komunikannya bisa menangkap pesan itu, maka terjadilah komunikasi yang efektif. Lawannya tidak efektif ya seperti tadi. Apa yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan atau tidak diterima atau ditafsirkan lain oleh si penerima, itu tidak efektif, tidak berjalan komunikasi yang efektif. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dibekali dengan mata pelatihan komunikasi efektif ini. Nah, itu semua Bapak Ibu muaranya dari perubahan yang akan Bapak Ibu lakukan itu adalah bagaimana Bapak Ibu mendiagnosa, diawali dengan mendiagnosa. Kira-kira di organisasi saya ini, kinerja ini harus ditingkatkan, apa sih penyebab? Isunya apa? Permasalahannya apa? Oleh karena itu Bapak Ibu dibekali dengan mata pelatihan yang namanya manajemen perubahan sektor publik. Jadi ini makanya kita dalam satu keterkaitan. Ya. Nah, di manajemen perubahan sektor publik ini Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa memimpin perubahan melalui pemahaman perubahan melalui kepemimpinan dalam manajemen perubahan, strategi perubahan organisasi, bagaimana mengelola, bagaimana perubahan dan bagaimana menganalisis masalah. Jadi muaranya itu awalnya dimulai dari masalah. Ya. Oke. Pengalaman saya sebagai coach kadang-kadang ketika konsultasi awal kepada coach peserta itu, ya, ketika kita mulai, oke Bapak silakan ceritakan kira-kira fenomena apa yang terjadi di organisasi Bapak atau Ibu, ya. Kadang-kadang ada yang langsung ngomong, saya bingung nih coach, katanya. Bingungnya kenapa? Bingungnya gini coach saya, kayaknya di tempat saya itu enggak ada masalah. Tadi dikatakan dalam pembelajaran kami dikatakan bahwa semuanya berangkat dari masalah. Kami kok baik-baik saja, aman-aman saja, ya, tidak ada kendala, tidak ada masalah. Oke, saya bilang gitu Bapak Ibu. Nah sekarang Bapak Ibu, kata saya kita kembalikan ke filosofi dari PKA ini. Apakah Bapak Ibu sudah bagaimana kinerja di organisasi Bapak Ibu secara keseluruhan? Nah gitu. Dia cerita, oh gini, langsung dia cerita gini. Nah di antara kinerja-kinerja itu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kinerja apa yang perlu peningkatan? Kan tidak semuanya kinerja itu menurut Bapak Ibu sudah berhasil kan, perlu ada yang pendidikan. Oh iya katanya ini. Nah, kata saya dari situ maka Bapak Ibu hubungkan kira-kira kontribusi di bidang Bapak Ibu ini untuk meningkatkan kinerjanya apa. Nah, baru dapat. Nah, seperti itu. Ya, kita tidak bisa beranggapan bahwa organisasi baik-baik saja. Orang yang baik-baik saja belum tentu orang ada masalah kan? Iya kan? Iya, orang baik-baik saja belum tentu orang itu tidak ada masalah. Kadang-kadang ya bibir tersenyum hati menangis. Benar nggak? Pernah nggak Bapak Ibu mengalami seperti itu? Bibir tersenyum hati menangis. Karena kalau senyuman itu biasanya identik dengan orang yang baik-baik saja kan? Padahal hatinya menangis gitu. Dalam hatinya ada masalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, inilah yang akan digali. Potensi Bapak Ibu inilah yang akan digali di manajemen perubahan sektor publik ini. Potensi inilah yang akan digali, yang akan kami gali selaku fasilitator di dalam diri Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sedikit overview tentang agenda kedua ini. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah dapat gambaran selama ini mungkin kalau membaca modul kira-kira mungkin masih bingung, mungkin kan ini kayak lagu si Armada itu ya kira-kira. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ini juga saya baca modul ini mau dibawa kemana saya ini oleh modul ini? Atau agenda ini, semua mau dibawa kemana saya oleh agenda ini? Gitu, seperti itu ya Bu Ranti ya? Iya, mau dibawa kemana? Tapi dengan adanya overview ini, harapkan Bapak Ibu bisa paham. Oh, kalau agenda kedua ini, kami ini mau dibawa menggali potensi kami tentang kepemimpinan kinerja. Bagaimana jiwa kepemimpinan transformasional, bagaimana membangun jejaring kerja, bagaimana melakukan komunikasi dengan jejaring kerja, dan bagaimana mengelola perubahan. Nah, seperti itu Bapak Ibu.
Ya, beda dengan yang pertama. Kalau kita flashback ke yang pertama, yang Bapak Ibu dapat kemarin itu sifatnya masih umum. Itu menjiwai dari seluruh agenda. Ya, misalnya bagaimana Bapak Ibu menumbuhkan jiwa kepemimpinan kinerja dijiwai oleh agenda tadi nasionalisme dan apa? Kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Nah, agenda pertama kan, bagaimana Bapak Ibu membangun jejaring, tumbuhkan jiwa kepemimpinan Pancasila. Kemarin sudah kan, kepemimpinan Pancasila itu kepemimpinan yang dilandasi pada nilai-nilai yang terkantung dalam Pancasila. Seperti itu kata tutor kemarin kan, waktu Bapak Ibu mendapatkan materi kepemimpinan Pancasila. Oke, baik Bapak Ibu. So far, any question about this? Bapak Ibu ada pertanyaan? Monggo, silakan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jadi enggak lagi seperti siapa tadi ya? Ibu Linggo atau Bu Ana atau Bu Mawar tadi yang bilang kami masih meraba-raba. Kalau sudah dapat pencerahan ini mudah-mudahan enggak meraba-raba lagi ya. Ya, saya Pak Iya. tadi. Iya, Bu Anti ya. Udah tergambar. Oh ini. Maka saya akan lanjutkan Bapak Ibu dengan agenda terakhir kita. Bagaimana cara kami menggali potensi ya Bapak Ibu dalam agenda kedua ini, maka perlu kami berikan tugas-tugas Bapak Ibu dalam pembelajaran asinkronus. Nanti pencerahannya akan diberikan di pelajaran sinkronus besok gitu ya. Gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ke terakhir. Ini bagian Izin Pak, terakhir. Ya sebelumnya silakan mau Ibu. kasih tahu Pak, Pak Silakan Bu. Ariel keluar dari grup ini Pak, ada gangguan jaringan kayaknya Pak Ahyar. Oh Izin gitu. Pak Ahyar lagi keluar dari grup karena ada gangguan dia Pak. Oh ya nggak apa-apa Bu. Gini Bu, insya Iya, Allah itu jawabnya. ini kan saya rekam. Insya Allah nanti Iya, saya upload di akun YouTube saya sehingga Bapak Ibu bisa nonton ulang nanti. Kalau mungkin ada yang iya, perlu kayak siap Pak Pak. Ian mungkin bisa. Oh tadi saya ketinggalan bisa menonton di situ. Oke, Oke. siap Pak. Kasih Pak. Oke Bu Linggo, terima kasih. Baik kita lanjutkan ke terakhir. Oke, saya akan menjelaskan deskripsi tugas asinkronus di hari ke-13 hari ini. Nah, Bapak Ibu, tugasnya ada dua. Pertama, Bapak Ibu individu, tugas individu. Tugas perseorangan. Yang mana Bapak Ibu diminta untuk membuat analisis dan implementasi konsep pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan unit masing-masing Bapak Ibu. Nah, dasarnya Bapak Ibu perdalam modul 1 kepemimpinan transformasional. Ya, kira-kira apa yang mau dikembangkan, kompetensi pegawai apa yang mau dikembangkan di organisasi saya, gitu. Ya, kayak Bu Linggo misalnya di PUPR, menurut Bu Linggo di PUPR Kota Prabu Muli ini kayaknya pegawai-pegawainya perlu mengembangkan kompetensi ini. Nah, gambarkan di situ. Nah, mungkin bisa jadi dengan alasannya apa gitu, ya dan sebagainya. Itu ini masing-masing ini, masing-masing. Ya, perdalam modul 1. Dibuka kembali modul 1. Kemudian yang kedua, tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok Bapak Ibu, tugas kelompoknya Bapak Ibu membuat peta jejaring kerja dan implementasinya dengan mengutamakan jejaring yang ada di lingkungan kelompok peserta. Di mana Bapak Ibu, dasarnya Bapak Ibu lihat ke modul 2 ya, modul 3. Ya. Modul 2 dan modul 3. Perdalam saja 2 modul itu ya, besok baru modul 4. Jadi Bapak Ibu membuat peta jejaring kerja, kemudian implementasinya mengutamakan jejaring kerja di lingkungan kelompok peserta. Maksudnya gini Bapak Ibu, nanti di kelompok kan saya bagi kelompok 3 orang. Nah, di antara 3 orang itu silakan diskusi mau mengambil di kelompok mana, di lingkungan siapa. Gitu. Ya, tapi nanti didiskusikan. Nanti kan yang misalnya lokus namanya. Dari misalnya ada kelompok Bu Lingga, Pak Agus, ada Pak Ranti. Oh, kita sepakat kita ambil di tempat Pak Agus. Nanti Pak Agus bercerita, Bu Lingga dengan Bu Ranti nanti bisa memberikan saran-saran masukan, bisa memberikan apa gitu. Sehingga nanti dapatlah satu hasil dari diskusi kelompok. Itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya share link ini di kolom chat. Silakan nanti Bapak Ibu dilihat, dibaca, ya. Nanti saya akan lanjutkan dengan penjelasan ini,
penjelasan tentang lebih detailnya lagi, ya. Oke, Bapak Ibu. Sebentar saya copy linknya dulu. Saya share link ini Bapak Ibu, nanti silakan Bapak Ibu ambil di situ ya. Oke. Ya, di kolom chat, saya share di kolom chat sekarang. Ya. Oke. Nanti juga saya akan satu lagi share link yang ini Bapak Ibu. Yang penjelasan tugas itu langsung saja. Kalian saya ini. Yang penjelasan tugas hari ini Bapak Ibu. Saya share linknya. Supaya Bapak Ibu tidak perlu mencatat lagi, tidak perlu mutu-mutu lagi gitu ya. Tinggal dibuka saja nanti. Ini hari ke-13 ya. Oke. Silakan di-download saja yang ini, yang tugas ini. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengulangnya kembali nanti setelah ini bisa dibaca kembali. Oke, sambil Bapak Ibu mendownload atau boleh dibuka yang Bapak Ibu atau boleh juga lihat ke sini. Ini deskripsi tugas kita hari ini. Yang pertama Bapak Ibu membuat analisis ya. Analisis seperti yang saya bilang itu. Ya kita tidak menggunakan format. Bapak Ibu silakan bagaimana analisisnya ya. Tapi kita menggunakan rambu-rambu pengerjaannya. Yang pertama, yang kedua ya, dari poin yang kedua ini. Bapak Ibu tulis dalam file PDF maksimal 10 lembar. Maksimal Bapak Ibu ya. Pengertian maksimal itu apa Bapak Ibu? Paling banyak kan? Ya, artinya kalau udah 1 lembar oke, 2 lembar payu, 3 lembar tidak apa-apa, 5 lembar jadi gitu. Yang penting jangan melebihi 10 lembar. Ya. Oke. Pokoknya sekemampuan Bapak Ibu lah, ya. Oke. Kemudian penulisannya menggunakan spasi 1,5, kertasnya kertas A4, hurufnya Arial 12. Arial Bapak Ibu ya, jangan Arial, nggak ada ketemu nanti Bapak Ibu mencari huruf Arial. Adanya huruf Arial. Arial 12. Kemudian Bapak Ibu selain itu Bapak Ibu membuat juga bahan tayang dalam bentuk PowerPoint ya. Oke. Atau Canva ya. Oh ini sebenarnya bukan minimal, maksimal aja. Maksimal 5 slide. Maksimal 5 slide. Paling banyak 5 slide. Biar sebentar-sebentar aja kita paparannya besok. Dan dimasukkan dalam akun Google Drive Bapak Ibu. Akun Google Drive masing-masing peserta. Link Google Drive dikumpulkan ke tutor atau fasilitator atau WI melalui WhatsApp. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu diminta untuk memaparkan tugas ini, hasil tugas 3 hari ini di pertemuan besok di hari ke-14. Batas pengumpulannya hari ini, hari Senin jam 23:59 atau jam 12 malam. Kemudian yang kedua tugas kelompok. Bapak Ibu membuat peta jejaring kerja. Tadi yang keduanya hasil diskusi dibuat dalam bentuk PDF maksimal 10 lembar sama maksimal 10 lembar maksimal ya. Sama kertasnya sama, spasinya sama, hurufnya juga sama Arial 12. Hasil diskusi beserta dokumentasinya Bapak Ibu. Di PDF itu ada bukti dokumentasinya. Kalau Bapak Ibu bikin Zoom, 3 orang itu bikin Zoom, di screenshot nanti Zoom-nya. Lampirkan di tugas itu. Kalau Bapak Ibu melalui Google Meet, lampirkan. Pakai video call juga di screenshot. Ya, seperti itu. Kalau Bapak Ibu melalui chatting, screenshot chattingnya dilampirkan. Supaya saya yakin bahwa Bapak Ibu memang diskusi gitu. Ya. Oke. Kemudian setiap kelompok membuat bahan tayang, satu saja bahan tayang. Ya, nanti dipresentasikan pada saat besok. Batas pengumpulannya sama dengan pembagian kelompok sebagai berikut Bapak Ibu. Kelompok 1 ada Pak Agus, ada Pak Octavianus, dan ada Bu Linggo. Itu kelompok 1. Kelompok 2 ada Pak Amsar, Pak Ahyarudin, dan Bu Nurul Aini. Kelompok 3 ada Pak Hadi Wijaya, Ibu Ranti Mawarni, dan Pak Yandi Irawan. Pak Yandi Irawan ada ya? Oke. Pak Yandi kayaknya Nggak ada, Pak. Yang ada siapa kita di... Yang belum ada siapa kita belum?
Pak Amsar, Saya Pak belum Ahli. masuk, Pak. Saya belum Ibu, masuk, Pak. oh Ibu Bu Ana, Heriana. Pak. Bu Oh iya. Heriana. Iya. Apa? Bu Ranti Ada dari mana? Bu itu Ranti. Pak. Bu Ana sini aja ya. Saya Ini aja. dari Muratara, Pak. Masuk kelompok 3 Pak. Oh iya ya, ganti aja Bu Ana ini. Kelompok 4 apa Pak? Heriana ya, Bu Heriana ya. Heriana apa ya gelarnya ya? Ya ini aja nanti kita dari. Ya, jadi ini ya. Jadi ini Pak pembagian Ananta itu kelompok. tidak ada juga Pak. Pak Ananta. Ah? Pak Ananta tidak ada Pak. Pak Ananta itu tidak ada juga Pak. Pak Ananta. Oh, Yang nggak di ada juga. kelompok 2. Di kelompok 2 Oh, ya sudah Pak saya Ananta. ganti. Mungkin yang saya Oh kirim sudah tadi ya. yang lama ya. Nanti saya kirim lagi Oh lah iya di ya. Japri aja yang baru ya nama-nama kelompoknya. Ini ya. Ya, Pak Oke. Ananta sudah diganti Pak Amsar. Hmm. Nah, Pak Amsar. Oke. Oke, Bapak Pak Ibu. Yandi tidak ada juga Pak. Pak Yandi tidak ada Pak. Ya, udah saya hapus, Pak. Diganti Bu Haryana. Sudah apa sih? Oh iya Ya. oke. Nah, Bapak Ibu, mungkin kemarin sudah dijelaskan juga oleh fasilitator yang di agenda 1. Saya ulang kembali Bapak Ibu. Nah, tugas-tugas Bapak Ibu ini itu Bapak Ibu masukkan dalam satu akun Google Drive. Itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti akun Google Drive-nya itu linknya saja yang Bapak Ibu kirimkan dengan saya di WA. Nah, link itu juga nanti Bapak Ibu kirimkan masukkan di LMS. Nah, jadi misalnya di LMS ada tugas individu. Nah, linknya copy, masukkan di Word atau di PDF kan. Nah, file itu masukkan ke LMS. Kalau untuk ke saya, kirimkan linknya saja. Kirimkan linknya saja. Link dari Google Drive. Ya. Jadi saya tidak menerima yang berbentuk dokumen, langsung saya menerima bentuk Google Drive. Ya. Jadi kan dalam satu kesatuan. Jadi walaupun kerja kelompok, tapi nanti misalnya kelompok 3 ada Pak Hadi, Pak Bu Ranti, Bu Heriana. Nah nanti hasilnya satu kan. Nah hasil satu itu nanti Bu Heriana ngirim sendiri, masukkan sendiri ke Google Drive-nya, Bu Ranti sendiri, ya Pak Hadi juga sendiri, ya gitu. Jangan misalnya sudah dikirim Pak Hadi, Bu Ranti, Bu Heriana nggak perlu lagi mengirim, tetap mengirim Bu. Makanya kirimkan ke akun ke link Google Drive-nya. Kemarin pengalaman saya kemarin tuh ada yang Google Drive nggak bisa dibuka Bapak Ibu. Caranya gimana? Bapak Ibu roba yang di sini Bapak Ibu. Roba yang di sini ya. Yang di pengaturan Google Drive-nya Bapak Ibu roba. Ya, jangan yang terbatas. Kalau saya pakai bahasa Inggris ya restricted, jangan yang terbatas, tapi Bapak Ibu yang ini. Ya, yang semua bisa lihat, jangan edit Bu ya. Kan ada 3 pilihan tuh. Ya. Ada bisa mengedit, ada ya, tapi pilih yang ini Bu, pilih yang ini. Oke, pilih yang can view, hanya bisa melihat. Jadi saya hanya bisa melihat, saya nggak bisa edit. Ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih contoh sedikit Bapak Ibu ya. Nah, nanti kan Bapak Ibu ada akun Google Drive kan? Nah, Bapak Ibu buat saja di sini. Ini misalnya di My Drive ini bikin new drive baru, bikin saja. Kalau saya seperti ini saya buat kinerja misalnya 2004. Nah, Bapak Ibu bikin juga nama misalnya agenda 2 gitu. Kemudian dari sini, nah dari sini kan boleh mau drive lagi ya Google apa langsung nanti masuk ke sini. Misalnya Bapak Ibu lihat di sini misalnya. Ini kan file-filenya kan. Nah, ini kan file-filenya. Nah, Bapak Ibu di link ini, di sini di drive ini Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu di ininya di manage pengaturan. Ya. Di pengaturannya jangan lupa Bapak Ibu di sini di ini. Nah, Bapak Ibu di sini jangan lupa sehingga saya enggak perlu minta persetujuan lagi, bisa langsung buka. Orang yang punya linknya gini. Nah, ini. Ini kan ada kalau saya kan pakai bahasa Inggris ya manage access. Yang sini nanti Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu pilih di sini nanti. Nah, Bapak Ibu pilih sini. Ini bahasa Indonesia siapa yang punya link artinya. Nah, baru Bapak Ibu klik viewer. Hanya bisa, ini kan ada 3 pilihan. Ada editor, bisa mengedit, bisa kasih komentar, atau bisa melihat. Ini bisa melihat saja. Ya, jangan yang editor.
Jadi Bapak dapat copy link di sini kan. Nah, link inilah copy link. Nah, link inilah Bapak Ibu yang kirimkan dengan saya. Yang link sudah atau yang Bapak Ibu masukkan di LMS nanti. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Baik. Itu Bapak Ibu yang maksud saya tadi bahwa tugas hari ini 2 tugas itu masukkan saja dalam satu link ya. Nanti linknya kirimkan ke saya. Oke, saya kirim ulang yang tugas tadi. Silakan langsung saja di download yang sudah ada perubahan. Tadi kan belum berubah. Nah, ini sudah ada perubahan. Oke, silakan itu bisa di-download Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup pertemuan kita Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? You have any question? Iya, ini seperti Izin saya di Pak, awal tadi. Ya, silakan Bu izin Ana. Pak. Ya Bu Ana, gimana? Menyangkut tugas individu ini, apakah yang tadi Pak? Atau kita perbaiki lagi atau gimana Pak? Boleh pengembangan dari yang tadi Bu. Boleh pengembangan dari yang tadi. Oke. Misalnya kan tadi Tapi Bu Ana tadi kan essay Bu Ana kan tentang bagaimana membangun budaya digital di organisasi kan? Pak. Ya. Nah, itu bisa salah satunya, Bu. Oke, Pak. Mungkin Ya, kompetensi baik, yang Pak. mau dikembangkan Ibu di tempat Ibu bagaimana membangun literasi digital. Gitu ya, bagaimana apa ya? Orang-orang yang ada di tempat Ibu itu di Kesbangpol Kota Prabu Muli itu, Bang Kesbangpol Prabu Muli itu melek digital. Gitu. Nah, tambah lagi Bu, apalagi selain itu, Bu? Apalagi yang menurut Ibu? Nah, seperti itu. Oke, Ya? Pak. Iya. Pak, terkait tugas kelompok, apakah besok juga, Pak? Malam ini Bu, terakhir Bu. Hah? Kalau besok kan sudah jam 00. Oh. Terakhir ngumpulnya malam ini kan 23.59 Bu. 51 menit. Saya kasih Tugas waktu. individu dan tugas kelompok, Pak ya? Iya, iya Bu. Dijadikan satu file ya Bu ya. Jadikan satu file, masukkan Google Drive. Bukan satu file, dimasukkan dalam satu akun Google Drive, linknya kirimkan ke saya lewat WA. Nanti kalau Oke. seandainya LMS-nya bisa dibuka, ada room untuk mengumpulkan tugas, ya ada yang dikumpul link itu saja. Copy dulu ke Oke, Word baik. atau copy ke Word, baru masukkan file Word-nya atau file PDF-nya. Izin Bapak, Pak, Ya, izin Pak. silakan Pak Adi. Gimana Pak Adi? Nomor kontak Bapak, Pak. Oh gitu Nomor ya? HP Bapak, iPad Bapak, nomor WA-nya. Ya, belum ada itu. Oh belum, sebentar. Kayaknya tadi sudah deh Pak Adi, tapi nggak apa-apa. Bentar Pak Adi. Ya. Ada udah mau tuh. Nah ini Pak. Nah ini Pak, yang bawah itu Pak. 0812 71 69 1000 Pak. Oke Pak, ya terima kasih Pak ya. Udah bisa ditawar lagi Pak 1000 Pak ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang Pak 1000. Oke. 69 itu tahun kelahiran saya Pak, sama dengan Pak Hadi. Sama kita Pak. Oh ya Pak. Seumuran. Iya. 10 itu tanggal lahir, 9 itu bulan Gitu, Pak. lahir. Iya. Oke. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ya, masih ada? Izin Pak, mungkin mohon perkenan untuk Japri konsultasi. Oh, boleh, Bu. Sangat Kayak diperbolehkan. tugas-tugas. Sangat diperbolehkan, Bu. Iya, saya orangnya open mind. Terima kasih, Pak. Saya tidak menutup diri, Bu. Iya, saya bukan orang yang introvert lah. Agak ekstrovert sedikit. Jadi, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita untuk hari ini, pertemuan sinkronus pertama, agenda kedua. Ya, kita besok ketemu lagi ya di sinkronus kedua dengan agenda pembelajaran yang berbeda.
Maksudnya learning journal-nya berbeda, apa yang akan dilakukan berbeda. Yang jelas besok ada paparan, ya. Besok ada paparan. Oke, nah Bapak Ibu, walaupun pertemuan sinkronis kita selesai, di virtual classroom kita selesai, bukan berarti saya lepas tangan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, seperti yang ditanyakan Bu Ranti tadi, kalau ada hal-hal yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, silakan japri saja saya. Japri saja saya, itu makanya saya kasih nomor WA. Karena masih merupakan tanggung jawab saya untuk mendampingi Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas asinkronus di agenda kedua ini. Ya, oke, silakan dijapri saja saya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas nanti atau hal-hal yang perlu penegasan lagi, mungkin Bapak Ibu masih ragu. Iya, oke. Demikian pembelajaran kita Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau atas ketidaknyamanan tadi karena kurang saya keluar masuk. Juga mohon maaf kalau ada kata-kata atau perbuatan atau tindak tutur saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Yakinlah bahwa tidak ada maksud apa-apa. Itu semua untuk kelancaran proses pembelajaran kita di sinkronus pertama ini. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, saya leave duluan Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Tetap semangat Makasih, Bapak Ibu. Pak. Ya. Semangat. Selamat.